Ya, balik lagi di channel Bang Ahmad. Kali ini ada barang baru. Habis lihat-lihat di toko mainan, Kid Station tuh ada stempelnya. Sudah masuk di Kid Station nih Majoret yang terbaru. Dan ya pas lihat-lihat oke juga nih ya. Ada Majoret yang baru kayak gini. Dan ini Toyota Hilux. Pas dilihat-lihat, keren juga. Ternyata bener ya. Kenapa diecast gantungan tuh tetap bakal laku? Mungkin ya. Karena feel megangnya kali ya. Beli mainan tapi dipegang dulu gitu ya. Gak kayak mini scale kan kita PO atau ya beli online. Kalaupun beli di store ya begitu. Tapi ini ada di toko mainan yang ada di mall-mall. Nah jadi ya kalau sekilas sih menarik dan pinter juga nih si Majoret ngeluarin mobil ini. Mobil yang terkenal badak tuh di Amerika. Dan warna hitam tuh, warna hitam. Yang sudah lebih terkenal duluan di film apa ya? Back to the Future kali ya. Iya kayaknya deh. Iya itu, anggap aja itulah. Udah, pokoknya kita mau bahas nih mobilnya. Sekarang kita buka dulu aja. Ini gimana cara bukanya nggak tahu dah. Yuk, mungkin bakal saya cepetin lagi. Bikin ribet. Kalau udah tahu tadi mending dihancurin aja. Ternyata susah bukanya, ujung-ujungnya kartnya harus dihancurin. Ya, itulah masalah sama diecast yang digantungan tuh ini, antara mau diselamatin atau enggak. Kayaknya nggak selamat juga, udahlah. Langsung saja kita bahas nih mobilnya. Tadi tuh kayak ada yang bunyi apa ya? Tuh. Ya, masih dapat lagi akrilik nih di bagian. Gara-gara nih malah begini. Nyesel dah. No. Bergaris akriliknya. Hele, kalau tahu tadi mending dibuka biasa aja. Nah, pokoknya ini seperti ini ya. Ada 1985 Toyota Hilux SR5 pickup dan ini keren sih, cakep sih. Udah langsung aja kita buka mobilannya tuh. Ya, standar mobil yang sudah lumrah digantungan tuh pasti QC-nya aman-aman aja. Tuh. Dan ini harganya 150. Ini masih ada harganya. 59, salah, 160 berarti. Ya, murah, lebih murah lah dari Mini GT minimal. Dan ini katanya kan 164, nggak tahu deh presisi apa nggak, tapi kayaknya iya deh. Coba kalau manusia ini di sini, ya bisa dibilang seperti itu. Oke, langsung kita buka dari base-nya. Iya, oh lu sini. Oke, tunggu. Jauh, wala jatuh. Dah, bye. Iya, semua hancur. Oke, langsung kita bahas nih. Saya zoom dulu. Ini dia mobilannya, dan sangar sih di bagian depan, sangar sih. Ini mobil yang ya saya juga pengen kalau ada di Indonesia. Mobilnya cakep nih. Langsung aja kita bahas di bagian depan. Di bagian depan ini kaca lampu depannya, headlampnya ini sudah dari mika, plastik atau apapun itu, dan detail dalamnya ya ada sih bulat kayak gitu.
itu, tapi ya begitu aja, cukup lah, lumayan. Dan di bagian ini apa sih, bumper ini apalah namanya ini, ya itulah pokoknya, bulbar kali ya, ya enggak sih. Ini ada fog lamp tambahan nih, warna kuning nih, mika lampunya, tapi ini cuma cat atau dekal, ya nggak apa-apa, cukup lah. Dan ini pasti part terpisah dari plastik harusnya, ya betul, part terpisah. Untuk di bagian dalamnya ya nggak begitu kelihatan ya, untuk grill di bagian dalam. Begitu aja, bumper juga begitu aja. Kemudian kap mesinnya seperti itu, ada garis-garis ini apa, panggangan sate, ini apa nih, ini Miss QC atau ini apa sih namanya, kecerutan kayaknya sih Miss QC ini. Ya begitulah. Terus di bagian kaca clear ini, tapi sayangnya di bagian apa sih namanya, wiper ini kan nyatu. Dan wah ya seperti majoret lainnya tuh, kacanya tuh ya, bisa didengar dan dilihat, nggak ya gitulah pokoknya, apa sih namanya. Dan ini juga nggak diwarnain warna hitam ya untuk wiper, sayang banget. Ya udahlah, mau gimana. Dan ya seperti itu aja dia, untuk kedetailan ya cukup aja lah, dibandingin sama apa ya, kita bandingin sama DCT atau Shadow, kayaknya bagusan itu dah. Tapi ini base nya kayak plastik tapi kayak besi, entahlah, nanti kita cek. Dan di bagian sebelah kiri mobil ini seperti ini, untuk catnya tidak ketebalan, bagus lah, namanya juga merek gede ya. Dan oh ya, ini pasti license ya, nggak mungkin nggak license nih kalau Majoret. Dan ini kita bahas nih, bagian catnya pas, garis-garisnya masih kelihatan, nggak ketebalan tapi juga nggak ketipisan. Nih detail-detailnya kelihatan tuh, cakep, lumayan. Sayang lagi nih di bagian kaca tuh nggak di detailing hitam tuh kayak diecast atau mini scale lain. Dan ini ada tambahan juga part terpisah, apa namanya, spion. Ini dari plastik dan tidak dicat, dan juga tidak ada apa sih namanya, reflektor atau cat silver apa kek gitu, nggak ada ya. Begini aja udem. Nah ya udahlah, penting gak penting juga itu. Kemudian di bagian ban nih, bannya sudah pasti dari plastik. Bannya bagus nih, bisa dilihat bannya bagus. Ban ya, ini bilang bukan velg, bannya bagus. Sayangnya ini kekurangan mungkin, jadi kelemahannya Majoret adalah ini, si velgnya itu tidak dicat itu, alah tuh. Kalau detail sih lumayan, nggak detail banget tapi ya lumayan lah. Sayangnya aja tapi nggak dicat. Kalau dicat keren nih pasti nih, atau dicat sendiri nanti boleh lah. Untuk alur bannya tuh udah bagus, cakep lah ya. Gitu aja lah ya, sudah pasti tidak ada apa disc brake ya, nggak ada. Dan ini ada kepet ini depan belakang tuh, belakang juga ada, ini menyatu sama tidak, ini part terpisah, bisa kelihatan nggak sih ya. Nah tuh part terpisah, ternyata bukan bagian dari base ini si kepet, karena ini plastik nih, bisa gerak-gerak tuh, fleksibel banget seperti itu. Dan kemudian ya begitu aja, yang lainnya di bagian belakang kita bahas nih. Sayang lagi ini nggak bisa kebuka juga nih, lampu belakangnya itu cuma dicat, sayang sekali. Ya udahlah ya,
penting gak penting, tapi ini penting sih kayaknya. Sayang banget cuma dicat. Ya udah. Di bagian tengah ini ada logo Toyota, detail-detail yang lainnya seperti itu aja, dan ini ada tambahan bumper belakang ini dari plastik. Ya, benar, tuh nemplok di base. Ini part terpisah, kemudian di bagian dalamnya ini bagus, teksturnya ada di bagian kap belakang. Ya, pickup belakangnya teksturnya bagus, dan di sini ada tambahan lagi, ini apa, barbaran. Ya, tambahan ini gunanya apa sih sebenarnya? Saya dari dulu bingung sebenarnya ini gunanya apa ya. Suka naruh ini di bagian kap belakang apa, double cabin atau yang gitu-gitulah pickup. Ini gunanya apa sebenarnya? Saya kurang tahu beneran. Masa gunanya cuma naruh lampu ini doang, kan nggak mungkin. Atau biar kalau kebalik, enggak juga, nggak tahu deh. Kasih tahu aja yang tahu ini gunanya apa sebenarnya. Yang pasti ini seperti ini dari plastik, part terpisah, dan di atasnya dikasih detail lampuan yang cuma dicat atau diwarnain ya, atau dekal ya gitulah. Tuh kaca bagian belakangnya ada detail tuh, kayak bisa dibuka tuh di bagian tengah. Sayangnya nggak dicat lagi ya, itu kekurangannya lagi. Kemudian di bagian samping kanan ya seperti itu aja, sama aja seperti bagian kiri. Sayangnya dua-duanya ini ngisi minyaknya di mana? Iya, di mana ya? Nggak ada. Nggak tahu dah, nggak ada kiri dan kanan, nggak ada. Dan ya nggak pernah lihat mobilnya juga. Itu di mana? Kilas seperti itu, bagian atas polos, di bagian bawahnya ini dia, kita bahas bagian bawah. Di bagian bawah ini kayaknya besi. Ya deh, kayaknya besi dah. Tuh, ada tulisan Made in Thailand, BK segala macam, Majoret. Kemudian apa tuh? Yuk. Diki. Ya, hampir nggak kebaca. Bla bla bla, Toyota Hilux SR5. Dan ini juga tidak ada suspensi. Tuh, sayang banget ya nggak ada suspensi. Padahal majoret apa namanya, yang reguler biasa kayak gitu kan ada suspensi ya biasanya. Ini sayang banget nggak ada. Tapi nggak apa-apa, nih mobilnya cakep, jadi keren banget ya. Ini worth it buat dibeli, harganya murah, bisa dicari di toko-toko mainan di mall. Wah, seru tuh. Ya udah, kayaknya interiornya sayangnya cuma hitam polos tuh. Coba saya terangin dulu bentar ya. Kita tembak lampu. Yes, itu cuman hitam polos tuh. Dan setir kiri itu joknya cuman ya ada tekstur aja, hitam polos. Ya kayak mini GT. Ntar dulu, itu apaan? Oh enggak, cuman pantulan cahaya. Ya benar, tidak ada tuh di speedometer juga, cuman pantulan cahaya. Tidak ada detail lain-lain. Kayak mini GT lah ini. Interiornya hitam doang. Sebenarnya juga penting gak penting, siapa yang mau merhatiin interior ya. Tapi kadang seru aja punya diecast yang interiornya ada detail gitu. Kayak apa ya, X-Cartus kan sekarang ada detailnya ya. Nah, oke lah, untuk ini sih mobilnya yang katanya 164, presisi apa enggak tahu juga. Lagian juga mini scale lain juga enggak presisi banget. Itu contoh kayak kita bandingin apa namanya, Skyline LBWK tuh Camry, beda-beda tuh ukurannya. Ya pasti ada kurang berapa mili lah, 1 mili 2 mili ada aja. Namanya mainan buatan manusia. Tapi ya kita anggap aja ini 164. Dan ini rolling dengan nggak turun ke bawah dia. Tuh. Sebentar, saya tengokin ke bawah. Iya. Oke. Nih rolling dengan lancar ya. Tuh. Keren lagi mobilnya. Keren banget sih. Kok dia nggak mau fokus ya? Tuh. Ya, fokus ke mobil dah. Tuh.
cakep kan. Cuma saya mau cari orang nih. Kalau dia berdiri di sebelah mobilnya, masa sih, ya oke lah, kita bisa anggap ini 164. Atau kita ambil mobil yang lain ya. Yang ready yang mana ya? Oh, ini aja nih. Ini mobil kecil nih. Dah, jauh-jauhan dah. Ini mobilnya tuh. Ini kan mobilnya kecil banget ya. Tapi ntar ya, coba kita cari yang agak mirip nih bentuknya. Penasaran tuh sama ukurannya. Kayak rada kekecilan. Tuh. Iya nggak sih? Kekecilan nggak sih ini? Tapi aslinya juga nggak tahu dah. Harusnya nggak sekecil ini nggak sih? Masa tinggian ini, gedean ini? Tuh, gedean apa sih namanya? Land Rover. Tuh, ya nggak sih? Apa sih? Ya nggak tahu lah, nanti kita cek aja lagi. Kita anggap aja ini 164. Tapi harusnya presisi sih. Memang karena saya nggak pernah lihat mobil aslinya sih. Cuma seneng doang. Oke lah, kira-kira bahasan kita tentang review dan unboxing ini yang mestinya saya bongkar aja tuh si kartnya, malah bikin ngerusak ini. Tuh, nyesel. Udah, kalian kalau beli langsung bongkar aja, udah buang aja tuh kartnya, gak penting. Terima kasih yang sudah menonton. Ini videonya udah kepanjangan banget. Jangan lupa di subscribe dan kawan-kawannya. Tuh cakep ya, keren sih. Sayang peleknya sih, dicat lah harusnya. Oke lah, terima kasih sudah nonton. Bye bye. Yuk, bye bye.